Judul kita hari ini digital marketing. Kenapa saya bikin judulnya digital marketing for scaling up your business? Karena memang kalau kita berbicara marketing, kita berbicara pemasaran. Tapi pemasaran itu ada yang konvensional, ada yang digital. Dan sekarang sudah eranya digital, maka kita harus tahu sebenarnya apa sih perbedaan yang secara digital ataupun yang secara konvensional. Saya itu Mirza Indah Pratiwi, SEMSC. Dulu basic saya SE itu dari Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Lalu S2-nya saya ambil ke Human Resource Development. Lah, kok jadi marketing, Bu? Ya karena next slide-nya. Nah, jadi walaupun basic saya ekonomi dan HRD, saya sudah pernah memiliki berbagai usaha. Saya mencoba berbagai usaha. Walaupun sekarang tidak saya jalani, bukan karena saya gagal di bisnis saya. Saya memilih untuk quit dari bisnis saya karena saya pengen fokus di bidang pendidikan. Jadi ketika saya punya usaha, entrepreneur pun saya pilih di bidang edukasi. Makanya di CV saya bikin edupreneur. Karena saya pernah jualan, itu saya mencari sebenarnya jati diri saya di mana sih. Jadi kalian jangan takut untuk mencoba ini itu. Kalian akan menemukan di mana nyamannya. Saya waktu kuliah, saya di Bandung, saya aslinya Karimun ya. Jadi saya pulang ke Karimun, saya bawa barang-barang dari Bandung Pasar Baru, jilbab, bros. Karena istilahnya gini, dulu di balai beli apa-apa mahal ya. Macam beli barang dekat Singapura, pergi ke Bandung kok jam cuma 40.000, jam 30.000, balik ke balai jual 80.000, dah kena bilang murah. Ya, jadi setiap balik saya jual dan laku alhamdulillah. Jadi karena di rumah itu lebaran kan rame. Jadi saya pulang kan pas momen puasa lebaran. Saya yang datang ke rumah saya tawarkan aja, habis barang tuh. Itu pernah, itu berdagang, bukan saya produce sendiri ya barangnya. Bukan saya produce sendiri barangnya. Jadi saya waktu itu memasarkannya lewat, zaman itu saya kuliah 2008. 2008 kalian berapa tahun ya umurnya? Masih ngefans sama Cowboy Junior, Cherry Bell ya kan? Ada yang ikut fanbase-nya nggak jangan-jangan? Nah jadi 2008 sampai 2012 saya kuliah di Bandung. Waktu itu ngetrennya masih ke Facebook. Nah jadi Facebook itu dulu marketing jualannya saya di Facebook. Belum ke Instagram. Instagram saya buat tahun 2011. Nah, saya balik ke kampung, ke Karimun, saya kerja jadi honor. Jadi honor, lalu saya termenung. Kok gini kali gajinya ya? Jadi apa sih next step? Maksudnya saya sekolah jauh-jauh, beasiswa, balik-balik jadi honor gaji cuma 1.200.000, habis sebulan untuk bensin mobil saya. Jadi saya mikir kan, saya belum tahu, belum ada kepikiran buat jadi entrepreneur, belum ada sedikit pun karena keluarga saya, bapak saya PNS, memang bukan pedagang, jadi nggak ada inspirasi buat jadi pengusaha ataupun jadi wira swasta gitu ya. Jadi akhirnya yaudah, saya beasiswa lagi. Saya memang orangnya suka belajar, saya orangnya akademik. Saya ikut beasiswa lagi S2, keterima di UTM Malaysia. Saya ambil jurusan HRD. Sampailah ke semester akhir ya kan. Nah ini masa-masa fase galau. Jadi saya juga pernah merasakan fase galau tadi. Pas udah semester akhir, kok lama kali ibu nih baca tesis saya ya kan. Sebulan 2 bulan dianggurin kan. Mau maksa orang tua gitu kan. Cek cuma dibalas oke. Makanya saya kalau sama mahasiswa saya nggak galak-galak karena saya pernah merasa digituin nggak enak ya kan. Kalau nggak sempat balas chat, saya balas pakai voice note kalau lagi sibuk. Jadi akhirnya ada kelas. Jadi kalau di Malaysia itu banyak banget buka kelas, one day class gitu. Karena di sana kalau mau buka usaha harus ada sijil, istilahnya sertifikat. Nggak bisa sembarangan. Harus ada kayak mau buka makanan nih, kamu udah punya sertifikat yang mendukung nggak dari, istilahnya kalau kita dari Disperindak atau UMKM lah yang ngurus ya, perizinan segala macam. Jadi sering banget buka one day class. Jadi waktu itu
bibi saya sendiri, makcik saya memang ada di Singapura. Jadi dia bilang, nih ada nih kelas, nak join tak? Kata dia gitu kan. Nah, cobalah. Jadi waktu itu duit beasiswa saya, ya udah saya coba ikut one day kelas tuh 250 ringgit, dapat 5 resep. Ada cake, itulah cake yang, nah itu chef itu, master chef coklat di Malaysia, dia top 5 chef. Jadi dia pernah bikin coklat, dia memang master coklat ya, bukan yang jago bikin coklat. Jadi S2 coklat di Jerman jurusannya, S1-nya kalau nggak salah teknologi pangan gitulah, saya pun lupa, tapi di bidang itu. Terus S2 dia ambil coklat, jadi kayak milih pohon coklat sampai proses pembuatan coklat tuh dia paham banget. Nah jadi dia pernah bikin coklat sebentuk apa sih, KLCC itu ya, yang besar itu, yang di KL. Nah itu dia bikin, jadi setinggi badan manusia, lebih tinggi lagi dia bikin coklat. Nah jadi saya belajar sama dia. Jadi pertama kali saya ikut basic kue. Basic kue itu kita bukan belajar langsung ke resep. Nah ini mungkin ada yang minat di kuliner ya. Jadi ambil di Google tuh boleh, tapi belajarlah dengan expert. Beda loh. Kapan kita pakai tepung terigu ya kan? Kapan kita pakai tepung jagung? Kapan kita pakai minyak jagung? Kapan kita pakai minyak canola? Kapan kita pakai minyak sawit? Itu semua diajarin. Nah, kapan kita pakai salted butter, kapan kita pakai unsalted, itu diajarin secara teorinya. Itulah beda belajar sama expert. Jadi di buku yang dia kasih ke saya pun itu tidak persis sama yang diajarin. Jadi saya bilang, chef kenapa nggak persis aja yang diajarin? Terus dia bilang, kalau saya persis rugi dong kalian yang bayar, karena orang semua tinggal Google, tinggal copy. Jadi memang pernah ada case, ada orang posting resep dia di Facebook, terus pada komen, apa resep macam gini, susah sangat, ngapa resep, pokoknya nggak enak, karena dia nggak ikut kelas. Jadi kalau di Google itu, kenapa banyak orang jadi, orang nggak jadi, karena itu tadi. Ada orang yang memang udah ngerti basicnya, jadi resep di Google pun tetap enak. Itu. Nah jadi saya belajar sama dia, dan di kelas itu saya paling muda, dan yang lainnya adalah emak-emak yang luar biasa. Ada yang guru, ada yang pengusaha dari Singapura, ada macam-macam. Dari situlah saya ada niat, aku pengen jadi pengusaha. Nah ini tanjak betuah 2018 saya rintis. Ini tanjak kekinian yang pertama ada di Tanjung Pinang. Jadi sebelum tanjak sekarang hits, dulu saya yang buat tanjak. Saya modifikasi sendiri, pakai tangan saya sendiri, maksudnya pakai jarum tangan, bukan pakai mesin jahit. Awalnya saya modal 500.000, akhirnya dapat 2 juta. Dari 500.000 itu, per piece saya jual 70, saya dapat 2 juta. Dari 2 juta saya pertama kali jual di Pulau Penyengat, saya dapat tawaran dari RSUD Uban untuk seragam. Dari 2 juta jadi 8 juta. Seterusnya di Batam 5 sekolah saya dapat orderan tanjak. Di Pinang udahlah jangan tanya. Sampailah one day, kenapa saya memilih quit dari tanjak ini, padahal saya termasuk bisa dibilang sukses, karena di tanjak ini saya diundang jadi berbagai narasumber di TV, di radio RRI, terus jadi perwakilan di Sperindak untuk dikirim ke berbagai event lah gitu kan. Barang saya selalu diminta kirim ke bazar di Lingga, balik bawa 4 juta, 5 juta, kirim ke Balai, balik bawa 8 juta. Pergi ke Batam jual ke sekolah dapat 24 juta. Tapi akhirnya saya memilih juga jadi dosen yang gajinya 2,1 ini. Jadi hidup ini tak semata-mata semua karena uang ya. Jadi kenapa Bu milih quit ini? Itu tadi saya bilang, prinsip saya tak mau duit banyak, tapi saya tak waras. Toh saya cewek, tugas utamanya nyari duit di rumah tangga kan suami saya. Nah ini YouTube, tapi ini saya screen capture-nya udah lama ya. Kalau sekarang subscribe udah nambah, follower juga apa segala macam. Jadi Instagram ini saya gunakan sebagai portofolio. Kenapa saya bilang? Saya lihat zaman sekarang anak-anak zaman now suka nol postingan ya, ya kan? Kenapa ya?
Karena ada second account, Bu. Karena ada second account, atau memang ya emang nggak mau aja. Tapi itu pilihan orang masing-masing. Tapi kalau orang marketing wajib memahami algoritma media sosial. Instagram, gimana kalian mau paham? Orang nggak pernah main, nggak pernah ngecek insight di Instagram kalian. Ini saya setting di IG saya pribadi, saya lihat umur berapa, hari apa, jam berapa yang trafficnya tinggi. Pernah nggak kalian cek? Mungkin jadi dari Instagram ini juga lah akhirnya saya diundang ke sana sini. Mungkin saya rasa banyak yang bagus, lebih baik daripada saya, yang punya prestasi lebih banyak daripada saya. Tapi kenapa saya yang diundang? Karena mereka nggak tahu, mereka nggak diposting di Instagram. Kalau bahasa orang negatif, pamer. Lah kan di Instagram memang buat pamer, cuman beda kadar. Mau pamer handphone boba, boleh, nggak ada masalah. Mau pamer makan enak, ya boleh. Mau pamer anak pandai, ya boleh, bebas orang medsos sendiri. Kalau kita mikir jelek, itu mental kita berarti yang jelek. Karena setiap sesuatu ada positif, ada negatifnya, gitu ya. Kita harus bisa berfokus pada hal-hal yang membangun. Jadi saya gunakan Instagram untuk portofolio, untuk memasarkan apa yang bisa saya pasarkan lah, jasa saya jualan juga bisa saya posting di situ. Oke, sebelum saya masuk ke penjelasan, saya mau tanya, ada yang udah punya usaha? Coba angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Usahanya apa? Dessert box, Pak. Apa? Dessert box. Dessert box. Oh, apa makanannya? Brownies, kayak brownies rendang gitu. Oh, oke, kue brownies ya. Oh, memang Itu ada stok di rumah ya. Oke, siapa namanya? Anissa. Anissa. Tepuk tangan dulu buat Anissa. Oke, yang tadi di sini. Oke, sip. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Firman. Satu lagi tadi siapa? Oke, silakan. Nama ya, kenali nama. Kerupuk ikan? Mak Manje. Tepuk tangan untuk adik Manje. Oke, jadi Nurbaya tadi namanya ya. Nurbaya dari Anambas. Jadi kalau misalnya kamu di sini semester berapa sekarang? 3. Kamu dikuliahin loh sama orang tua ke sini jurusan di Fakultas Ekonomi. Kamu harus punya kontribusi terhadap kemajuan usaha itu. Ya, jadi apa nih yang bisa kamu lakukan untuk orang tua? Mungkin kamu bisa memasarkan produk kamu itu juga ke Tanjung Pinang. Pas balik kampung ke sini bawa beberapa packaging gitu ya. Habis itu kamu jualin ke teman-teman. Kamu harus bisa foto produknya yang bagus, bikin packaging yang bagus, teknik memotonya yang bagus. Nah, supaya nanti produk kamu ada nilai jual, ada value added, ada nilai tambahnya. Itu, oke? Tepuk tangan dulu untuk saya ada aja. Oke. Kita bahas teori dulu. Karena banyak orang bilang gini, praktek aja lah dulu gitu ya. Bagi saya teori itu justru penting ya. Pembeda anak S1 dengan diploma apa? S1 itu teoritis. Teoritis itu gunanya untuk problem solving, untuk memecahkan masalah. Ketika kita punya usaha, akan banyak permasalahan yang harus kita pecahkan secara kreatif. Jadi, tahu teori, kita praktek, punya masalah, kita selesaikan karena kita tahu teorinya. Teori asalnya dari mana? Dari praktek. Praktek orang-orang. Dosen ini tahu ngebacot aja, nggak pernah usaha ngajar kewirausahaan. Tugas dosen belajar dari kesalahan orang. Tugas dosen melakukan riset, bukan praktek. Praktek tugasnya pengusaha. Kami pendidik yang harus belajar dari kesalahan orang. Itu. Jadi Anda sebagai calon sarjana ekonomi, calon sarjana manajemen harus bisa jadi good problem solver. Itulah kita perlu belajar teori. Jangan pernah malas membaca.
Kalau mau jadi entrepreneur sukses, tidak ada kata tidak suka dengan buku. Coba cari pengusaha sukses yang tidak suka baca buku. Tidak ada. Pasti mereka bahkan punya buku. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus rajin baca, 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 praktek. Begitu. Dan ilmu itu tidak hanya didapat di kampus. Ilmu itu didapat juga di luar kampus. Kalian mau jadi school smart kalian belajar di kampus. Atau street smart seperti Robert T. Kiyosaki yang mengarang buku Rich Dad Poor Dad, yang tidak, dia bilang sekolah itu sebenarnya buang-buang waktu, kata dia kan. Karena dia banyak belajar dari mentor, dari coach, dari relasi, dari pengalaman. Jadi di sini yang hadir pada hari ini sudah meluangkan waktunya dan meluangkan duit jajan berapa? 35.000 ya? Ya kan? 35.000 untuk ilmu itu sebenarnya sangat-sangat murah ya. Untuk ilmu yang sangat-sangat mahal. Kalian beli baju aja bisa 100 lebih kan? Tapi banyak orang di luar auditorium ini yang merasa 35.000 itu besar untuk ilmu. Itu sangat keliru. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang ada pada hari ini itu insya Allah jadi orang sukses ke depannya karena sudah mau investasi leher ke atas. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi teorinya digital mengandung hal teknis, teknologi atau berkaitan dengan teknologi, yaitu terkait kode, teknologi komputer ataupun internet ya. Itu yang berkaitan dengan digital. Kalau kita bicara teknologi belum tentu digital. Ya, belum tentu digital. Teknologi hanger itu teknologi untuk menggantung baju. Ya, lampu merah itu teknologi untuk mengatur lalu lintas. Jadi teknologi itu sebenarnya membantu manusia untuk lebih efisien dalam bekerja, menghemat tenaga, menghemat waktu untuk membantu manusia. Itu guna teknologi. Jadi kalau zaman sekarang suka ngeluh, susah kali gini-gini. Zaman saya ingat banget zaman pertama kali corona, ribet kali pakai Google Classroom. Oh, pada ngeluh. Pas udah bisa diganti yang lain, Bu, enak pakai Google Classroom lah, Bu. Aduh, saya bilang, kita intinya ketika beradaptasi itu memang susah. Tapi ketika sudah bisa, kita tahu manfaatnya, ternyata itu memudahkan. Jadi saya sekarang di umur 32 ini, itu adalah akumulasi dari dulu saya remaja sampai saya kuliah, ilmu-ilmu akumulasi. Sekarang kenapa saya bisa ngedit, bisa aplikasi ini, itu bukan instan. Jadi memang saya bisa ngedit film tuh dari zaman saya SMA karena kita ada festival film di sekolah saya. Terus saya coba ini itu, dicoba, dipraktek, akhirnya lama-lama mahir. Jadi kalau kalian mau mahir, kalian harus tahu belajar itu sakit. Tapi kesakitan itu untuk sekarang demi kenyamanan dan kemudahan di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah ngeluh belajar, Bu capek Bu, kami banyak tugas kuliah, Bu saya lagi ini Bu, organisasi lagi. Ya kalau mau gampang, ya tak payah kuliah. Ya nikah aja. Saya ingat kawan saya tuh pernah bilang, capek kali aku kuliah, nikah aja lah aku, kata dia gitu. Pemasaran digital itu adalah rencana suatu perusahaan untuk dapat memperkenalkan brand ya secara seluas mungkin serta mencapai target jumlah pelanggan dan penjualan. Jadi bagaimana seorang marketer melakukan strategi agar ya produk atau jasa yang dijualnya itu mencapai targetnya dan mencapai konsumen yang seluas mungkin, sebanyak mungkin supaya profitnya juga maksimal. Oke, intinya macam mana nih supaya barang ini laku gitu ya. Itu aja sederhananya. Tapi dipasarkan secara digital. Oke, next. Jadi saya ingin tanya nih,
Mengapa kita perlu melakukan hal tersebut secara digital? Oke, kita ngomong marketing aja dulu ya. Silahkan sebutin nama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab Ibu. Namanya siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Adri. Bahkan di Jepang itu sudah mau menuju era 5.0. Jadi memang digital itu sangat diperlukan sekarang Bu. Super. Oke, tepuk tangan untuk Kak Niki ya. Udah. Kakak, udah lulus kan Kak? Boleh di next? Oke, nah kenapa? Tadi udah benar nih semuanya jawabannya. Mungkin ada juga yang mau jawab tapi malu, dalam hati udah jawab tapi gak jadilah, takut pegang mic gemetar gitu ya. Nah itu kan mental tadi. Itu kita kapan sih Bu kita mau melatih public speaking kita? Kesempatan seperti inilah. Ya, kalau salahnya kan nggak apa-apa kan, kita belajar. Kalau udah jago nggak usah kuliah, nggak perlu belajar. Jangan takut salah. Dari muda nih banyak bikin salah, supaya dah tua tak nyusah-nyusahkan orang. Dah tua asik buat salah aja. Karena dari muda tak pernah punya masalah, tak pernah bisa mengatasi. Jadi jadi anak muda jangan takut, jangan takut untuk salah. Oke. Ini berdasarkan data per Januari 2021. Ini adalah infografis tentang penggunaan media sosial di Indonesia. Nah, 8 jam 52 menit adalah rata-rata penggunaan orang Indonesia yang berumur dari 16 sampai 64 tahun menggunakan internet. 8 jam rata-rata loh. 8 jam. Jadi kebanyakan orang menggunakan 8 jam 52 menit, hampir 9 jam per hari. Data Indonesia. Lalu menonton TV 2 jam 50. TV jadi udah nggak terlalu laku ya. Makanya sekarang banyak iklannya di YouTube kan? Di YouTube. Sekarang Instagram juga ada banyak iklan kan? Kalau kalian lihat story tiba-tiba ada iklan, bener nggak? Lagi scroll feed tiba-tiba ada iklan. Kan sekarang orang udah kurang nonton TV. Menggunakan sosial media itu 3 jam 14 menit. Sosial media termasuk apa? WhatsApp ya, TikTok, Instagram, Facebook, itu rata-rata. Nih 1 jam paling sedikit ya. Tapi ini tidak prestasi karena dibaca buku. Rata-ratanya sejam. Main game 1 jam 16. Ini dari konsol. Podcast nggak sampai sejam. Broadcast radio juga nggak sampai sejam. Musik streaming 1 jam lebih. Tapi secara keseluruhan dalam all device itu berarti termasuk smartphone, termasuk laptop ya, termasuk PS, apapun itu PC, penggunaan internetnya rata-rata 8 jam 52 menit. Oke, coba next. Belum, balik lagi. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih harus digital? Karena orang kita rata-rata menghadap ke handphone. Jadi, kalau kalian rata-rata mau menjual, kalau kalian misalnya mau menjual ketok-ketok pintu macam zaman dulu, pakai flyer, itu udah nggak efektif. Dalam ilmu manajemen efektif efisien ya, itu berpasangan couple. Efektif itu benar, yang penting sampai tujuannya itu efektif. Cuman kan kalau kalian mau ke pelabuhan nih dari sini, kalian pilih naik motor, jalan kaki, naik sepeda, pilih mana yang cepat? Motor kan? Kalau jalan kaki sampai nggak ke pelabuhan? Ya sampai, tapi capek, lama kan? Itu efisien konsepnya. Jadi kalau kita pakai digital, kita memaksimalkan efisiensi. Kalau pakai manual, kita sebarin flyer-flyer, mungkin kita cuma dapat 100, pakai digital kita bisa dapat 1000. Contoh, bahkan lebih. Kalau kita ada anggaran untuk bayar Instagram ya berapa dolar, yang kayak kalian lihat di story atau di feed tiba-tiba ada muncul iklan, itu kan dia bayar.
Ada mau bayar, kita bisa setting mau berapa ribu target, mau wilayah mana, mau demografi seperti apa, itu di Instagram ada. Jadi kalau kita sudah bisa memaksimalkan media sosial dan memasarkan secara digital, jadi digital tidak hanya medsos ya, di Google bisa ya, ada teknik search engine optimization atau SEO. Nah, itu juga salah satu cara kita memasarkan secara digital. Gimana kalau di Google pokoknya toko kita paling atas. Nah, itu juga ada teknik, itu masuk dalam digital marketing. Cuman saya tidak akan ngomong ke situ, itu terlalu jauh, terlalu teknis gitu. Nah, kalau sekarang kita yang lebih dekat dengan kita aja medsos saja karena gratis. Nah, jadi kalau kita sudah mampu memasarkan secara digital, kita akan bisa menggapai atau menggait customer jadi lebih banyak lagi, tentunya jadi lebih murah. Analoginya seperti yang saya bilang tadi aja, kalian mau ke pelabuhan ya, pakai mobil bisa, pakai bisa, jalan kaki bisa, tapi pilihlah kendaraan mana yang paling efisien, paling hemat waktu, paling hemat uang dalam mencapai tujuan kita gitu. Jadi kalau kamu sekarang tidak mau go digital, kita akan ketinggalan. Karena lihat buktinya secara infografis, orang rata-rata sudah menggunakan internet. Jadi apa-apa di internet, maka orang mencari produk juga di internet. Apalagi kalau produk makan, oke, orang jarang mau beli di Shopee. Tapi kalau beli baju, beli alat-alat, jadi kalau kita nggak survive, kita akan habis kena sama marketplace. Oke, nah ini saya waktu membuat ini formulanya, saya kalau belajar teori gitu ya, waktu itu materi ini juga saya sampaikan ke para pelaku UMKM. Jadi saya memang tidak mau menggunakan bahasa yang terlalu teoritis dan yang terlalu membuat pusing itu. Jadi saya buatlah formulasinya beberapa hal ini. Intinya yang pertama itu kuasai media sosial. Apapun ya media sosial yang kamu gunakan, kamu harus pahami. Harus pahami, misalnya kamu pakai Instagram, kamu harus ngerti fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya apa aja yang bisa kamu gunakan. Kamu harus ngerti, oh kalau unggah di Instagram itu berapa nih size-nya. Oh kalau Reels itu maksimal berapa durasinya. IGTV, kamu harus tahu, kamu harus ngerti medsosnya. Oh WhatsApp, kamu harus tahu ada WhatsApp bisnis. Instagram, ada Instagram private, ada Instagram bisnis. Kuasai dulu medsos yang kamu gunakan ya. Lalu yang kedua, perhatikan visual produk. Jadi tampilan produk itu sangat penting, nanti ada gambarnya. Lalu menguasai skill copywriting. Ada yang tahu copywriting? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum pernah dengar ya? Oke, next. Jadi kita harus paham dan kuasai media sosial yang sesuai dengan segmentasi pasar Anda. Apa itu segmentasi pasar? Ada yang tahu? Barang kita nih yang pakai siapa? Ya kan? Di mana ya gitu ya, itu segmentasi. Harus punya target. Oke, Nurbaya jual kerupuk ikan, targetnya emak-emak, ya. Atau target aku anak rantau, atau target aku anak milenial. Kita harus punya target. Kalau kita tidak ada target, nanti kita akan susah untuk menentukan strateginya. Akhirnya kita yang harusnya dapat menjangkau secara luas, akhirnya tidak terjangkau sama sekali. Nah, jadi kalau memang si Nurbaya punya target anak-anak Gen Z, mungkin dibuatlah kerupuk ikan tadi dengan packaging yang wah ya, warnanya meriah. Tapi kalau mak-mak tak butuh pakai plastik putih aja, dengan stiker dah aman.
jual dekat Facebook, jual di WA status, sekejap lesak. Tapi kalau untuk anak Gen Z beda lagi strateginya. Jual di IG beda lagi strateginya. Jadi kita harus tahu dulu kita medsos kita itu seperti apa. Tuh, ada yang tahu rata-rata umur yang menggunakan Instagram? Tidak tahu. Harus cari tahu karena data berubah terus. Yang saya jelaskan ini mungkin data sekarang, nanti data tahun depan beda lagi. Ya. Jadi ingat ya, anak-anak ekonomi kita nih bukan hanya praktek. Kita ini researcher, peneliti, periset. Jadi kita harus sebelum menjual produk, kita harus lakukan riset. Medianya apa, gimana cara gunakan, download manual booknya, atau lihat YouTube. Sekarang nggak susah loh buat belajar. Nah lalu next tadi kita harus maksimal. Nah ini Indonesia harus tahu yang gini-gini kalau anak marketing, ya. Jadi most used social media platform, ya ini pengguna umur 16 sampai, jadi ini disurvei pada anak umur 16 tahun hingga 64 tahun. Hasilnya itu 93,8% orang Indonesia menggunakan apa ini? YouTube. Nah, lalu yang kedua WhatsApp, lalu Instagram, lalu Facebook, lalu Twitter, lalu Facebook Messenger, Line, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Telegram, WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, and Reddit. Jadi pertama YouTube. Nah makanya sekarang banyak orang mau jadi content creator karena banyak yang nonton. Itu ya, saya juga pengen jadi dosen dari yang dibayar YouTube University gitu. Jadi sekarang mahasiswa saya itu di email tiap hari banyak aja tuh dari Jakarta, dari Medan, ada yang anak kedokteran. Jadi lebih luas lagi jaringan kita. Jadi siapa bilang dosen nggak ada gunanya bikin YouTube? Ada banget. Itu tadi pentingnya digital. Nah lalu WhatsApp, rata-rata punya WhatsApp ya. Cuman WhatsApp ini kita kalau mau bikin grup dia terbatas ya nggak sih? 256 ya? Ya kan, terbatas pokoknya segitulah ya. Nah jadi terbatas kalau di WhatsApp itu jumlah grup. Tapi kalau kita mau jualan bisnis, kan ada WhatsApp khusus bisnis ya, tahu kan? Nah itu pelajari fitur-fiturnya, kan ada katalog tuh. Nah di-upload di katalognya produk-produknya. Ini kalau bisa, kalau ini diadakan tahun depan lagi, next kita harus langsung praktek nih di medsosnya ya, Instagram, WhatsApp, Facebook, bisnisnya semua harus tahu. Lalu Facebook, ada yang pakai Facebook di sini? Ada yang punya akunnya nggak? Punya akunnya aja dulu, ada nggak? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Ada, coba angkat tangan aja. Biasanya anak-anak gamer pakai Facebook buat streaming game. Nah, dibilang gitu baru yang bekerja di bidang digital pemasaran. Tidak hanya untuk orang marketing. Semua kita wajib punya kemampuan digital marketing. Tadi sudah saya jelaskan, saya dosen punya kemampuan digital marketing, makanya saya bisa jual jasa. Kalian akuntan punya kemampuan digital marketing, bisa memasarkan untuk supaya dapat klien lebih banyak. Ya, anak manajemen apalagi bisa jadi sebuah keunggulan, kreativitas, punya kemampuan digital marketing, karena setiap perusahaan pasti akan butuh digital marketing. Kalau enggak mau buat bisnis sendiri, enggak perlu bayar orang buat desain, buat memaksimalkan medsos, karena kalian paham algoritmanya. Tuh, jadi semua profesi harus ngerti tentang digital marketing. Lanjut. Nah, ini Facebook Audience Overview. Jadi ini adalah pengguna Facebook ya, ada Indonesia ini masih Indonesia, 140 juta orang di Indonesia ya, dan Facebook's potential advertising audience compared to the total population age 13+. Jadi ini adalah potensialnya Facebook untuk menangkap audiens yang di atas 13 tahun ya, 65,7%. Nah, jadi ini
Kenapa Facebook masih jadi sebuah primadonanya digital marketing ya? Karena orang Indonesia itu masih banyak loh pakai Facebook. Jadi kalian jangan mikirin circle kalian aja. Circle kalian memang nggak pakai Facebook mungkin, tapi yang beli barang kalian mungkin banyak di Facebook. Nah, 43,9% itu perempuan yang pakai dan 56,1% laki-laki yang menggunakan Facebook. Oke, next. Dan ini Instagram ya. Kalau tadi 140 ya, ini 85 juta. Jadi lebih banyak yang pakai Facebook. Lalu Instagram kalau potensial advertising audience-nya tuh cuma 39,9%, sedangkan Facebook tadi 65 ya. Lalu perempuan lebih banyak cewek. Kalau tadi Facebook lebih banyak cowok ya, 52,4%, 47,6%. Lanjut. Oke. Ini adalah favorite social platform by age and gender. Jadi kalau dari WhatsApp kita lihat nih, yang pakai WhatsApp, WhatsApp skip aja lah, WhatsApp skip. Facebook yang pakai itu rata-rata umur 35 sampai 64. Ya kan betul tadi saya bilang 35. Saya belum, saya 32 baru. Ya, belum masuk. Tapi besar juga 25 sampai 34 itu 21,9%. Nah, anak-anak 16 sampai 24, umur kalian masih ya, masuk sini ya. Gen Z ya, Gen Z itu lahir 97 ke atas. Nah, ini penting nih. Orang marketing nggak tahu jenis-jenis generasi. Saya pernah jadi juri karya tulis ilmiah. Judulnya bla 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 generasi milenial. Saya tanya, kamu generasi milenial atau tidak? Iya Bu. Lahir tahun berapa? 2000. PD. Milenial tuh di bawah 97 atau 96. 97, 96 ke atas, dia tergantung referensinya di mana, tapi kurang lebih segitulah. Kalau mau aman di atas 95. Nah, di atas 95 atau 96 itu Gen Z. Anak saya tuh generasi Alpha. Belum terdeteksi karakternya, masih sekolah, masih bocil. Nah, kalau kalian nih udah bisa dideteksi gimana karakternya. Jadi Anda harus tahu karakter generasi juga supaya bisa segmentasi pasar. Jadi kalau di Facebook anak Gen Z nggak minat, cuman 11,2%. Sedangkan Instagram ya, umur 16 sampai 34 32,9% dan 23,4%. Anak Gen Z 32%, anak milenial 23,4%. Nah, yang tua-tua nggak terlalu minat Instagram. Jadi kalau kayak bapak saya, mama saya upload Instagram setahun sekali pas hari raya. Gitulah, ya kan? Terus kalau di Twitter nggak terlalu banyak sih. Jadi yang saya highlight itu aja sih tadi, umur berdasarkan umur. Oh ya, ini tadi yang cewek, ini yang cowok. Tapi lebih kurang juga sih, sama juga. Cuman kalau di laki-laki Instagramnya cuma 28,3%. Kalau di Facebook yang tingginya itu di cowok ya. Jadi cowok memang lebih banyak pakai Facebook ya kan, karena tadi saya bilang cowok-cowok itu biasanya kalau saya lihat sih biasanya orang lihat Facebook tuh teman-teman saya yang cowok, suami saya buat game, terus buat kadang-kadang lihat di FJB ya, jual motor lah, jual spare part, jual HP lah, laptop ya kan. Sama kan sekarang tuh kalau di Facebook tuh enak lihat video ya, kayak di scroll tuh video-video lucu-lucu aja udah diedit-edit kadang-kadang di Facebook kayak gitu kan. Nah, tapi mostly saya rasa sih kalau cowok anak milenial buat streaming game. Oke, lanjut. Mobile app ranking active user. Ini pengguna aktif. Ya, pertama itu WhatsApp. Makanya saya bilang punya Instagram tetap harus punya WhatsApp bisnis.
Karena jangan salah loh, WhatsApp bisnis itu bisa menjangkau loyal customer. Kenapa loyal customer? Karena dia yang tersimpan di kontak kita, paling enggak keluarga atau family kita. Jangan kalian jauh-jauh memasarkan itu terlalu jauh. Kadang-kadang family kita tuh jadi loyal customer. Walaupun kadang-kadang suka agak-agak minta diskon gitu ya. Lalu Facebook juga aktif, Instagram, Shopee, Facebook Messenger, Tokopedia, Gojek, Telegram. Nah, jadi aplikasi mobile itu yang 5 besar: WhatsApp, Facebook, Instagram, Shopee, Facebook Messenger. Kalau mobile games, pertama apa nih? Mobile Legend. Lalu yang kedua Worms Zone. Itu game apa ya? Lalu yang cacing-cacing ya. Ini zaman corona ngehits kan? Cacing ini. Ini cacing-cacing saya ingat nanti saya panjang-panjang ya kan. Lalu PUBG, Among Us, sama Hago. Ada yang main Hago? Oke, itu 5 mobile games. Oke. Nah, ini contoh Instagram bisnis. Jadi beda Instagram biasa sama Instagram bisnis. Lanjut. Coba balik tadi, balik. Nah, ini tips ya kalau di Instagram bisnis. Kadang-kadang saya lihat tren anak zaman now itu pengen mempercantik feed, tapi nggak informatif. Contoh, dibuat multiple grid, mau ya kan? Tahu kan maksudnya? Yang kalau dibuka feed besar gambarnya, tapi kalau dibuka satu-satu ini cuma tangannya aja misalnya, ini tulisannya aja. Kalau dibuka satu-satu, dibuat multiple grid supaya feednya cantik. Tapi ketika kita marketing, kita harus mempertimbangkan informatif. Malas orang kalau nyampah di feed. Kan itu kalau sekali upload di feed orang jadi banyak kan. Kalau sempat di setting, saya sering setting not interest, nggak keluar lagi. Ngapain saya lihat satu postingan gambar tangan doang atau gigi orang aja? Paham kan maksudnya? Banyak tuh sekarang organisasi-organisasi atau apa bikin seperti itu. Anak umrah juga gitu. Kalau saya nggak suka, makanya FM murah saya yang bikin IG-nya saya nggak buat kayak gitu. Karena saya tahu itu akan membuat orang tidak nyaman. Karena muncul di feed sekali banyak, sekali 9, sekali 10, tergantung grade-nya berapa kan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ada yang 9 kan, ada yang 6. Nah, jadi sekali muncul banyak. Kenapa dia seperti itu? Karena kalau udah grid, kalau di-upload 1 biji kan jadi rusak gridnya ya. Nah, jadi kalau udah grid 1 kali, grid semua memang. Jadi itu pertimbangkanlah kalau untuk jualan. Kalau sesekali boleh. Misalnya nih 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 grid, 1, 1, 1, 1 lagi, tak apa-apa. Atau kalau mau bagus, 2 foto 1 video, 2 foto 1 video, 2 foto 1 video. Lalu pakai tema Instagram. Misalnya kalian brandnya mau apa temanya? Mau tema vintage, mau tema minimalis, mau tema 90s, mau tema comics, tentukan. Baru nanti didesain. Misalnya kalian dominan warna kuning biru. Udah, seterusnya pakai kuning biru setiap postingan. Catat kode warnanya. Nah, itu tuh teknis banget tuh. Nggak bisa saya jelasin hari ini. Next. Nah, WhatsApp bisnis juga bisa kita gunakan. Next. Facebook Marketplace juga bisa kita gunakan untuk promosi. Jadi kalau misalnya kalian biasa menggunakan Facebook pribadi untuk jualan, buatlah Facebook khusus jualan. Karena kalau enggak nanti orang nggak akan mau nge-add. Mungkin kecuali target pasar Anda memang keluarga dan teman-teman Anda jualan kue, ya upload, berharap teman-teman dan keluarga beli, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu berharap misalnya jual kerupuk ikan, berharap yang beli itu banyak dan rame, orang nggak akan mau nge-add kamu karena dia tahu itu kan Facebook pribadi.
sedangkan dia follow kita hanya untuk tahu tentang produk kita. Jadi kita perlu buat khusus. Lagian pun pernah waktu itu Facebook ngeblok orang-orang Instagram pribadi ngeposting jualan, pernah. Karena dia mau membuat orang-orang jualan itu fokus buat Facebook for business. Yang ini Facebook Marketplace. Oke, next. Oke, visual produk itu bagaimana penampakan produk itu intinya harus enak dilihat baik secara nyata dan juga secara maya. Next. Nah, coba kira-kira mana yang bikin kalian mau beli? Yang ini atau yang ini? Kita tak tahu nih prosesnya, entah ini dibuat pakai apa, terserah lah. Yang penting secara visual enak, betul tak? Kalian laki-laki kalau mau pilih cewek, kira-kira mau yang enak diajak pergi undangan atau tidak? Pasti yang cantik dulu kan? Nah, itu secara logiknya, secara psikologi ya memang orang akan lebih percaya kepada visualnya yang menarik. Jadi visual itu tidak merepresentasikan kualitas, tapi paling tidak akan membuat orang tertarik pada pandangan awal. Contoh, kalian lihat orang pertama kali, visualnya enak dilihat, kita akan tertarik nih pertama kali, ya, walaupun kita nggak tahu dia ini jahat sebenarnya, penculik sebenarnya, ya, tapi ditipu dengan penampilan, kita percaya. Memang tidak merepresentasikan, penampilan itu tidak merepresentasikan kualitas ya, tapi akan membuat orang lain tertarik dan percaya. Oh, saya percaya nih, dia polisi, orangnya kekar pakai seragam polisi, rupanya penipu untuk dapat cewek aja. Gitu. Nah, jadi penting sekali visual untuk kita menarik orang lain tertarik kepada produk yang kita jual. Next. Nah, packaging, mana yang lebih menarik? Tentu yang ini kan. Nah, itulah pentingnya visual. Nanti kan kita ada belajar tuh packaging. Nah, itulah gunanya. Jadi, packaging juga satu kesatuan dalam kita memasarkan produk. Lalu next. Oke, tips foto produk. Cahaya cukup. Tidak punya lighting, gunakan cahaya alami. Pergi keluar rumah, cari sinar matahari, itu adalah cahaya paling baik sebenarnya dalam fotografi. Jadi jangan nyusahin diri, Bu tak ada duit beli lighting, tak payah, pergi keluar. Bawa piring tuh kemana, cari background polos. Beli aja karton yang berapa ribu, seperti itu. Lalu gunakan latar belakang warna putih, supaya gampang nge-crop, gampang ngedit, ya, dan terlihat menonjolkan produk. Kayak tadi tempe misalnya, kalau belakangnya kita letak latar belakang warna merah juga, sedangkan packagingnya merah, jadi produk kita tidak menonjol. Tapi kalau latar belakangnya putih, tulisan produk jadi lebih menonjol. Jadi orang langsung tertuju ke produk yang kita jual. Lalu gunakan fitur editing di HP, misalnya Snapseed, PixArt atau Canva. Karena oke, kalau kalian jago Photoshop nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kadang-kadang mobile apps itu lebih ringkas untuk kita gunakan juga. Kalau di Canva itu juga powerful untuk marketing loh, karena banyak sekali fitur-fitur yang membantu kita untuk menjual secara digital. Lanjut. Nah, nih contohnya kalau backgroundnya putih, walaupun bungkusnya seperti ini biasa, tapi karena belakangnya clear, jadi kita fokusnya langsung ke produk. Nih, ini bisa cari di Shopee Mini Portable Studio, nggak mahal. Bisa untuk kalian apapun lah jualan. Kalau misalnya kalian suka action figure apa untuk di feed biar cantik, bisa pakai ini juga. Oke, next. Kalau mau belajar copywriting ya, bisa download e-booknya nanti. Mungkin kalau yang nggak bisa scan barcode nanti saya kasih.
Jadi copywriting itu suatu metode pembuatan materi pemasaran yang mampu membujuk audiens di dalamnya guna melakukan berbagai tindakan yang memang Anda inginkan. Intinya bagaimana menjual, membuat orang tertarik dengan menggunakan kata-kata. Ya, tulis. Contoh di caption, itu kemampuan copywriting kita gimana nih supaya orang tertarik dan terbujuk untuk membeli barang kita. Oke, next. Penjualan secara digital. Oke, next. Oke, nih penting sekali loh dalam kita melakukan penjualan secara digital. Selalu menyelipkan emoticon smile di setiap chat. Kalau enggak pun beberapa lah. Karena ketika kita baca chat seseorang, kalau kita marah, kita jadi ikut marah. Padahal dia enggak marah loh yang chat itu. Bisa jadi oke, gitu ya. Dia chatnya tuh oke, karena kita lagi marah, oke, gitu. Itu pentingnya kalau ada emot smile, otomatis oke, gitu ya. Itu psikologi emot tuh penting. Jadi kalian penting sekali itu kalau adik kalian lagi merajo ya, kasih emot. Ini tidak titik, pakai titik belakangnya. Ya, Y satu huruf. Coba dosen chat gitu, Bu ini Bu, assalamualaikum, nama saya ini panjang, dibalas oke, titik. Oke-nya pun oka. Kesel tak tuh? Kesel kan, apalagi pelanggan. Lalu harus banyak follow up konsumen. Misalnya dia nanya-nanya, tiba-tiba nggak nanya lagi, kita coba tanya aja, gimana Kak, jadi nggak beli atau apa. Gunakan bahasa yang sama seperti konsumen. Kalau konsumen misalnya sis boleh tanya, ya udah kita balas pakai sis. Kalau dia orangnya tipe formal, kita balas formal. Kalau dia chatnya tipenya orangnya santai ya udah kita balasnya santai. Jadi kita mengikuti ritme si pelanggan. Lalu gunakan trik scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan ini maksudnya barangnya tinggal sedikit loh Kak, Kakak nggak takut kehabisan atau apa. Nah itu maksudnya barang, kita meyakinkan bahwa barang ini mungkin kalau nggak dibeli sekarang takutnya nanti malah nggak kebagian. Lalu diskon khusus jika langsung transfer. Lalu yang saya warnakan merah-merah itu memang ya kayaknya harus benar-benar dilakukan. Terus selalu baca dan balas setiap chat konsumen. Oke, next. Nah, jawab chat konsumen maksimal 5 menit, jangan sampai lebih. Konsumen tuh kadang-kadang dia lagi semangat beli nih, langsung layani. Kalau tiba-tiba dah berubah pikirannya, tak jadi dia beli, tak jadi closing. Next. Belum. Konsumen bawel dan hobi ngomel, dengarkan aja ya, nggak kenal juga kok. Lalu selalu jadi orang yang terakhir membalas pesan. Jadi kalau misalnya dia udah bilang oke, terima kasih, dah, kita harus jadi orang terakhir yang membalas pesan. Sama-sama emot smile. Gitu. Jadi tetap harus kita yang jadi terakhir yang ngechat. Oke, next. Begitu juga sama dosen ya, sama orang tua, sama bos, sama atasan. Itu etika kita bermedia sosial. Oke, nah contoh ya. Ini no, jangan dilakukan. Hai Kak, barangnya sudah sampai, tapi kok warnanya beda sama yang aku pesan ya. Aku pesan warna biru, kenapa sampai merah? Kak, 15-12 dicek lagi, apa Kak, 15-22 dibalas. Dibalas besoknya, sabar dong Kak, kesalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Pembeli kita bukan cuman Kakak. Ya ampun, ya sudah Kak, aku nggak jadi tukar, kapok deh belanja di sini. Tuh, pelajaran bahwa kita sangat penting dalam melayani customer itu ada etikanya. Kalau ini yes ya, Kak mau tanya produk gamisnya masih ada ya, 1621 1622. Halo Kak, perkenalkan saya Nursi atas nama Ita, produk gamis yang mana ya Kak? Jadi jangan lupa perkenalkan diri juga. Oh ya Kak Ita, saya dengan Ica, gamis yang Izati Kak. Gamis Izati ready stock Kak. Warna yang ready ada hitam, abu, pink, dan putih Kak. Kakak berminat yang warna apa? Coba lihat yang warna abu. Nah jadi ini ada emot,
Oke, next. Oke, next. Ini nggak perlu. Udah habis ya? Udah, oke. Udah habis ya, moderator. Saya kembalikan ke moderator kita yang cantik ini. Terima kasih.